Waalaikumsalam. Pak Kristen, Pak? Saya Muslim kebetulan Pak Muslim. Yusuf. Ya, Ya. dari lahir. Ya, Muslim biasa. Saya bukan Ustadz, tapi Muslim. Nah, Ya, suara ya. saya jelas, Pak? Suaranya jelas. Suaranya jelas. Syukur, Alhamdulillah. Jadi saya cukup prihatin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, Pak. Baik dari Kristen maupun dari Muslim. Ya kan? Benar Bapak katakan kita ini negara hukum. Jadi kalau memang ada pihak-pihak kami yang Muslim yang berkata-kata yang tidak berkenan di hati Kristen, ya silakan dilaporkan, Pak. Ya, silakan dilaporkan. Tapi tadi Bapak mengatakan MUI itu kan suatu lembaga loh Pak. Jadi orangnya MUI itu juga terdiri dari beberapa unsur. Saya memberi informasikan saja nih Pak Yusuf ya. MUI itu dari berbagai unsur organisasi agama Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, ada NU, ada Persis gitu ya. Ada banyak itu Pak. Jadi di situ. Jadi bukan satu orang satu makanya bisa dikatakan kalau Bapak mengatakan MUI itu lembaga loh Pak, sama dengan Bapak istilahnya bilang itu DPR kan banyak orang-orangnya kan gitu ya. Ini informasi kan. Ya silakan Pak, silakan lanjut. Yang dia juga dulu memang mantan dari Kristen ya. Kalau memang tidak berkenan laporkan Pak. Kalau kami dari Islam nggak mungkin kami melaporkan sama kami, paling kami yang memperingati secara intern gitu loh Pak. Kan banyak juga ustadz-ustadz dari kita Islam yang saling memperingati. Tapi untuk memperingati itu tidak diekspos seperti itu Pak. Jadi kalau Pak Yusuf Manumulo juga, halo ini suaranya agak ini. Jelas Pak ya? Halo? Ya, jelas. Silakan. Ya. Jadi jangan terlalu a priori dengan Islam loh Pak ya. Jadi tidak semua Islam itu seperti yang Bapak gambarkan. Kemarin memang saya udah melihat dari channelnya si siapa Muhammad KC ya, Muhammad KC tentang banyak itu tertawa-tertawa memprolog tentang hadis. Ya memang pengertian mereka yang tidak paham ya tidak tahu sanad apa asal usul hadis ya mungkin bisa saja tertawa lucu-lucu kesannya mengejek. Saya ingin beri penjelasan loh Pak mau masuk cuma saya nggak dapat linknya gitu loh. Jadi saya ya udah mudah-mudahan mereka bisa itulah gitu jangan terlalu begitu nian lah banyak kata-kata yang tidak berkenan gitu kan. Bukannya kami nggak mau masuk menyampaikan itu loh Pak. Setidaknya kami memberi penjelasan. Oh pengertian hadis itu gini. Nah itu yang pendapat kami. Tapi kalau kalian tidak percaya ya sudah, jangan jadikan bahan perokolokan seperti itu gitu kan. Sama Bapak nggak percaya dengan Al-Quran kan? Jadi gini Pak, gini Bapak Pak John, itu. Pak John gini Pak, saya kasih tanggapan sedikit ya. Bahwa kami itu tidak akan pernah mau membahas hadisnya Islam ya. Kami tidak pernah mau membahas. Kece membahas, Bapak betul. Iya, kalau begini, Pak Yusuf begini, saya begini pernah. Pak. Tapi Kronologisnya gini Pak. Kronologisnya gini Pak. Saya kasih tahu. Kalau kekristenan ini hanya meresponi, ya Pak ya. Jadi tolong jangan dibuat narasi bahwa kekristenan itu dengan tujuan kesengajaan untuk membahas hadis-hadis. Kami tidak pernah punya keinginan seperti itu. Dari tadi saya sudah sampaikan. Betul Pak. Kalau Bapak Yusuf enggak, saya tahu channel Bapak betul. Bapak hanya menyampaikan kesaksian ini Pak ya. Itu enggak apa-apa. Tapi saya lihat betul dari channelnya Pak. Yang pertama, bentar ya, kita ini jangan terlalu panjang. Pak Sugi dibuka juga. Pak Sugi, Pak ini yang lain ikut komen ya soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yang di sesi channel saya menyatakan begini. Buat apa ini untuk membandingkan umat muslim ya. Tadi Pak John ini masuk ke sana untuk meluruskan. Biarkan aja mereka itu keluar apapun itu. Biar kami di sini reaction. Saya harap Pak John ini ke Pak John ya khususnya untuk muslim dan lain, nggak usah lah kita masuk ke channel-channel yang seperti Kanuru, roti bakar ya, roti bakar.
apa namanya? Aduh, banyak lah. Si Jong dan sebagainya, nggak usah. Kita nggak usah ngelurusin, biarin aja. Karena dia merasa paling pintar. Walaupun sudah bagaimanapun, satu itu. Yang keduanya, si Kanuru ini nggak pernah bilang bahwa kami tidak pernah ini soal hadis. Siapa bilang? Ini tolong channel Kanuru ini nggak usah dimasukin aja. Mohon maaf ya, saya nyebutin ini supaya jelas. Ini penghujat juga Kanuru. Banyak penghujat-penghujat yang memang tanpa sadar mereka itu tidak menghujat. Ini kita minta lihat bagaimana, apakah siapa yang penghujat, siapa yang dihujat. Jangan sampai kita mayoritas minoritas nanti masuk ke situ. Karena kami mayoritas naik, minoritas enggak. Nggak bisa begitu. Di dalam Indonesia hukum adalah hukum. Teman yang lain coba tanpa ragi. Roti bakar lagi tanpa ragi. Emen, Kanuru, ya begitulah. Terus ngebahas tentang hadis, ngebahas tentang Al-Quran yang tidak, memang mereka itu tidak ada punya sumber. Salah sumber misalkan salah ulama atau ustadz menanyakan atau bertanya atau diskusi, nggak ada. Mereka itu kebanyakan monolog. Nah, tadi ada yang masuk, buat apa? Masuk ke sana untuk meluruskan. Kanuru ini apakah sudah lembaganya atau zoomnya ini sudah betul-betul punya landasan hukum? Kalau enggak, kami yang nggak mau ke sana. Muslim harus jelas. Oh, ini GM misalkan, Geraha Mualaf, oh ini punya landasan hukumnya, sudah punya yayasan, masuk. JCC sudah boleh masuk. Bisa dipertanggungjawabkan di sana. Kanuru, roti bakar, teh tanpa ragi, terus emen, apakah mereka punya landasan hukum tentang zoomnya atau streamyardnya? Bebas-bebas aja kan mereka itu. Dan teman-teman juga yang lain Muslim, tolonglah kita satu suara, jangan pernah masuk ke channel-channel Kristen atau Zoom Kristen. Karena apa? Percuma. Saya bilang percuma. Kalau mau berdiskusi, kalau dia lembaga, tolong satu, kita objektif, kita buka-bukaan semua. Jangan salah menyalahin ya. Kita buka-bukaan. Boleh. Misalkan ada di channel Islam yang menghujat, ambil. Di channel Kristen ada yang menghujat, ambil. Ini ada Pak Romualdo ya. Silakan nanti yang lain ditambahin, monggo, supaya nggak panjang-panjang ini ceritanya. Terus yang ini aja, yang apa? Yang menit-menit yang bagusnya aja, Pak Roni. Lanjut Pak Roni. Sedikit. Pak Anu, tolong ditutup share screen-nya, Pak Gulang Batu. Sedikit Bang, yang bisa nambahin sedikit. Ya. Bisa nambahin sedikit. Silakan. Oke ya. Inilah si Oten ini kan selalu membalikkan fakta bahwa kita inilah yang penghujat sesungguhnya. Mohon suaranya dulu Bang, suaranya dulu apa? Siapa itu? Gadis. Mbak Anis, di mute dulu. Ya, selalu membalikkan fakta ya. Dari kita lihat videonya sendiri dan selalu menyalahkan MUI. Dalam hal ini MUI itu dianggap sebagai penghalang mereka untuk memurtadkan umat-umat Islam. Dan inilah kelakuan mereka ya. Kita dianggap duluan yang membuat membuat penghinaan, membuat membahas Alkitab mereka. Padahal kalau kita tinjau dari YouTube, tinjau dari media sosial, baik itu Facebook, YouTube, segalanya, dialah yang memulai, dialah yang memancing, sehingga kami bereaksi umat-umat Muslim ini. Perlu diingat bahwa umat Muslim itu tidak punya kepentingan Anda mau mu'alaf, silakan, ya kan? Karena hidayah itu tidak perlu kita paksakan kepada orang lain. Kalau kalian ingin memaksakan kepada umat Islam, bagaimana caranya? Murtad. Itulah mereka selalu membalikkan fakta bahwa seolah-olah dia merasa minoritas, lantas disolimin, padahal dia yang menyolimi sebetulnya umat Islam. Kami ini santai-santai aja, belum bereaksi lebih jauh. Kalau kita bereaksi lebih jauh, banyak channel-channel YouTube kalian masuk penjara.
banyak YouTube kalian yang bisa diblokir secara permanen. Cuma kami umat Islam masih punya kesabaran, masih punya kasih. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menerima Islam, mereka bisa diberikan hidayah. Itulah mereka, otak-otak ini selalu membalikkan fakta sama otaknya. Otaknya selalu dibalik-balik, seolah-olah kami ini salah, kami ini pihak tertuduh, tersangka apa segalanya. Padahal dia tidak tahu. Dia cuma melihat sisi-sisi positif aja, negatifnya aja dari Islam. Ngangkat hadis tidak jelas. Ya kan dia tidak punya ilmu. Begitupun Al-Quran cuma mengartikan terjemahannya. Waduh. Baru mengatakan bahwa ini jago Al-Quran. Jagomu dari mana? Ya kan. Orang belajar Al-Quran itu di Islam puluhan tahun, bro. Bukan 1 hari 2 hari. Ya, perlu juga saya ingatkan Yusuf Madubulu, janganlah membuat framing hoax di channel Anda, dan itu bisa terlapor hoax itu. Anda menampilkan murtading-murtading, odong-odong, di setting. Kalau kami mau menelusuri dan kami bisa dapat faktanya, selesai Anda. Anda bisa dikatakan sebagai penyebar hoax. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikut nambahi sedikit ya. Tadi Yusuf Manubulu mengatakan mereka hanya mereaksi saja. Dari mana dikatakan mereaksi saja? Justru dari pihak mereka lah yang menyerang Islam. Ya, seperti yang ada di RAK, bahas-bahas soal hadis. Islam nggak ada di situ. Ya, dipelintir-pelintir hadis. Yusuf Manubulu juga begitu, selalu menyajikan penipuan-penipuan. Ya, katanya mondok 7 tahun, tapi baca Quran tidak becus. Nah, kita umat Islam yang mengerti, ya, yang mengerti akan hal itu, ya kita tentu reaction. Karena kalau tidak direaksi ini bahaya. Seolah-olah ada ustadz murtad, padahal hanya orang goblok saja yang murtad. Apa buktinya dia goblok? Yaitu nggak ngerti tentang kaidah-kaidah Islam, ngaku guru ngaji ditata tentang idgham bila gunah. Yang ditunjukkan kol-kolah, tapi dia tidak menyebut kol-kolah. Contohnya kul huwallahu ahad, dibilangnya idgham bila gunah. Katanya guru ngaji. Ada lagi yang katanya itu siapa pendeta Muhammad Yasin itu. Sudah saya kasih telepon tuh, kalau memang kamu tidak terima saya katakan penipu, ya hubungi saya. Sampai sekarang nggak berani. Kenapa saya katakan penipu? Karena dia mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ya, wala tamta ala Yahuda wala nasoro ala Yahudi. Orang mukmin tidak akan pernah senang melihat orang Kristen merdeka. Di mana ada ayat semacam itu di dalam Al-Quran? Itu contoh-contoh ya, itu penipuan. Saya kasih nomor telepon, ayo hubungi saya kalau kamu tidak terima saya katakan penipu. Karena akan saya tanyakan itu. Ya, di mana di dalam Al-Quran ada surah hadis ala hadits. Ya, dilihat aja videonya itu bisa kok. Bisa kita lihat di videonya itu. Kemudian si Kusman Pengkor ya, Kusman Pengkor. Ketika dia video yang dia dilaporkan itu, apakah dia sedang berhadapan dengan muslim? Tidak. Dia membahas Al-Quran, membahas hadis sendirian. Jadi dari mana dikatakan bahwa dia itu hanya sebagai reaction saja? Kalau kami umat muslim tidak ada serangan baru kita reaksi. Lihat video-video saya, mana ada saya bahas kitab perang Kristen. Begitu tiba-tiba bahas kitab perang Kristen, nggak ada. Saya reaksi, sifatnya reaksi. Ya, saya tampol balik mereka, begitu. Silakan yang lainnya kalau ingin berkomentar. Oke, sedikit ya Mbak Sugi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Analogi Official. Nah, ini memberikan statement sedikit bahwa nggak ada umat Kristen yang bahasanya membuka hadis atau menafsirkan hadis itu bullshit lah atau menurut saya mah. Contohnya seperti ya tadi Mbak Sugi bilang itu si Kusman itu kan udah memelintirkan ayat dari surat Al-Fatihah. Nggak ada surat Al-Fatihah menyebutkan Bismillahi Yesus, nggak ada.
Dan secara literasi Arab itu nggak ada kata Yesus itu. Silakan yang ada literasi itu bahwa Arab itu mengomong bahasa berbicara bahasa Arab dengan kata Yesus itu silakan. Tolong tunjukkan ke saya. Kalau ada, nggak ada namanya huruf Arab itu berakhiran S. Ios atau Ios itu nggak ada. Ya, kalau ada, saya tantang di sini. Dan dalam itu juga mereka si Kusman juga mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi Yesus tuh juga itu sebagai penghinaan itu atau penistaan. Saya katakan lagi ya, itu penistaan. Nggak ada kata di literasi Arab itu menggunakan kata Yesus. Adanya Yesu sama Isa, nggak ada kata Yesus di situ. Cari di literasi Arab yang kata Yesus itu ada, tolong kasih saya. Ya gitu aja ya. Itu sebuah penistaan menambah-nambahkan surat Al-Fatihah itu. Yang surat ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahi Yesus. Nggak ada. Ya, oke, Mbak Sugi, silakan yang lain ada menambahkan. Cukup dari saya. Oke, mungkin bisa saya tambahin Bang Ron. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nas Maspul, salah satu anggota di Jum JCC juga. Jadi gini, sering saya katakan kepada kaum sahabat juga, jika Anda kurang paham akan Al-Quran dan Al-Hadis, silakan Anda masuk di JCC ini, pertanyakan. Silakan Anda bertanya. Dan kalaupun mengganjal, masih ada ustaz-ustaz kami yang bisa memberi penjelasan. Mempelajari Islam itu gampang. Kalau Anda ingin tahu, cukup baca terjemahannya, buka tafsirannya, masih mengganjal, silahkan tanya ustaz-ustaz kami. Nah, kalau membahas, terus monolog sendiri, pakai otak sendiri untuk menerjemahkan, waduh, minta maaf saudara. Ini sudah jelas pelecehan. Karena kami pun di Islam, kami aja yang bisa baca original teksnya, sudah paham maksudnya, enggak berani menafsir sendiri. Karena untuk menafsir isi Al-Quran, itu butuh 15 disiplin ilmu. Nah, Anda baca original teks saja nggak tahu, memahami artinya juga belepotan, pengen nafsir sendiri, ya ampun, na'udzubillah min dzalik. Jadi marilah, kalau dalam artian nggak mau kesangkut, silahkanlah, nih JCC sudah legal, silahkan Anda bertanya, masuk kemari. Gitu. Daripada Anda menolong, ya kan? Betul kata jurnalis Muslim tadi. Kalau Anda dalam artian memberitakan berita bohong, itu Anda bisa kena loh. Penyebaran berita hoax atau kebohongan di depan publik. Ingat, Anda main di YouTube. Itu. Jadi tolonglah, marilah kita bersikap dewasa. Mungkin Anda dalam artian teman-teman di sebelah mengejar konten apa dan sebagainya, silahkan. Tapi tolong pakailah jalur-jalur juga. Nah, begitu juga saudara-saudara seiman saya, Muslim, tolonglah. Saya nggak menampik, mungkin ada juga di luar sana yang menghujat apa. Nah, marilah kita sama-sama menghargai, jangan menghujat. Karena di agama kita nggak dilarang untuk menghujat. Itu aja Bang Ron, dilanjut. Aku standby kembali. Baik, terima kasih Bang Anas. Yang lain ada yang mau ikut komentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opung Sigulang Batu. Silakan kalau mau komentar, Opung. Ya, terima kasih. Saya komentar sedikit. Ya, memang kalau menurut saya saja yang awam,
Kalau Oten-Oten ini, apalagi video-videonya semua itu memang sengaja memang menghujat itu. Dendam mereka itu dendam berkarat seperti apa ya? Artinya apabila kita berdebat dengan mereka, mereka itu tidak pernah menang, tidak pernah melalui dasar. Jadi mau tidak mau mereka itu selalu membela diri dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas ataupun perkataan-perkataan bagaimana untuk perasaan mereka itu selalulah untuk menghujat sebenarnya, tapi mereka itu tidak sadar begitu. Tapi kalau kita muslim ini kan masih sadar ya. Kalau kita lihat video-video mereka itu udah banyak sih melanggar hukumnya. Kalau kita, tapi kita kan semua masih sabar ya. Tapi mereka itu selalu bertubi-tubi dari segala arah, baik pun dari hadis, seperti yang kita bilang tuh. Kami ini kan minoritas. Nah, itu aja alasan-alasan mereka. Mereka tidak pernah tahu. Tapi dari segala sisi, mereka itu selalu menghujat kita muslim ini sebenarnya. Kita lihat video-video itu 88 ya. Kalau kita lihat videonya semua itu yang masuk-masuk itu, waduh. Semua kalau kita pun itu semua itu ya memang melanggar hukum itu semua itu rata-rata kita lihat itu. Hujat. Nah, sementara kita muslim semua melalui perkataan semua ada dasarnya. Jadi mereka itu memang barisan sakit hati semua itu. Karena kita selalu membahas Alkitab mereka dari kebenaran, tapi mereka tidak terima. Dibahas Alkitab mereka karena itu. Jadi dari tempat kami ini saja, mereka itu segala macam cara berbuatlah untuk kita muslim ini selalu memojokkan, melintir-melintir ayat. Tapi kalau diajak debat nggak pernah. Satu mana pernah Oten-Oten yang diajak debat sama nggak pernah menang. Jadi selalu itu nggak pernah. Itu saya aja muslim awam ngelihatnya, waduh geli saya. Apalagi ini para yang di sini semua udah pada pakar-pakar, ya kan? Jadi itu memang itu Oten-Oten ini yang kalau bisa sadar lah ya. Nah, kalau memang benar-benar ada yang satu individu yang merasa menyalahi mereka, ya berhak mereka mengadu kan begitu. Tapi ini kita selalu dijolimi. Tapi kalau dibuat narasi videonya, sepertinya mereka itu tidak terima begitu. Tapi mereka maunya sendiri gitu. Jadi itulah dulu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang nambahin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut budaya dulu ya, Ivan Tila ya. Muhammad Kece Pak kemarin beberapa kali itu karena di sini. Jadi kami mau masuk menjelaskan nggak bisa masuk gitu loh. Jadi tanpa ilmu mereka mentertawakan berolok-olok seperti itu. Saya juga sampai ngurun dada loh kok sampai begini. Jadi Bapak kalau misalnya kami ada mengatakan tentang salah satu Matius, Lukas, tentu Bapak merasa tidak senang kan? Tentu pengen berusaha untuk menjelaskan gini loh. Terlepas kalau sudah kita menjelaskan ya masing-masing gitu loh Pak. Ya seperti jadi itu gini, Pak, Pak. Masalahnya ditafsirkannya itu Pak, bukan masalah omongannya. Enggak, dia kemarin mau dibuka hadis ini, ayat ini. Dan juga mereka mengatakan hadis itu kitab suci Islam. Bukan, itu hadis bukan kitab suci Pak. Kitab suci Al-Quran cuma Al-Quran. Saya menyampaikan itu. Jadi hadis pun banyak yang palsu. Ya, hadis itu banyak yang palsu Pak. Gitu. Jadi sama dengan kitab Injil juga masih ada juga yang ada yang tambahan, ada sisipan seperti itu kan. Nah, jadi itu ada Pak, yang Injil ada. Bapak jangan membangun ini loh Pak, keterangan yang tidak benar loh. Injil bukan, tidak pernah Pak. ada ditambahkan loh Pak. Bapak bisa ngecek Pak, Injil yang jumlah ayat di Protestan dengan Katolik beda loh Pak. Iya kan? Oh, itu bicara organisasi Pak, jangan Bapak bicarakan Injil itu
Ya sama juga Pak, Kitab begitu. atau itu kan ada Kalau hadis itu Pak, ini. satu hadis itu banyak apa ucapan-ucapan Nabi yang disampaikan oleh para riwayat-riwayat. Jadi banyak-banyak, ada yang palsu, ada yang tidak gitu loh Pak. Jadi Iya, banyak yang tapi Katolik dengan Kristen itu jangan Bapak samakan dan Bapak tafsirkan secara pemahaman Bapak. Kalau ya Katolik sama itu juga, memang Bapak juga begitu Pak. Pihak Kristen, saya gini, saya nggak mau berdebat loh Pak. Saya mengharapkan pihak Kristen kalau janganlah membahas soal hadis, jadi menganggap hadis itu adalah kitab sucinya umat Islam. Tidak loh. gini Ya, Pak, karena gini hadis Pak. itu pun Sarjono ada sebentar, yang gini, mana Pak. yang benar. Pak Sarjono gini ya, saya ceritakan kronologisnya. Pak Aceh dan apologet-apologet yang lain, kami itu dari awal tidak pernah tertarik untuk bahas tentang hadis atau tentang Al-Quran atau tentang Allah SWT. Ya, ini mereka ini, saya tidak membela mereka, tetapi mereka ini hanya meresponi tentang kelakuan-kelakuan apologet-apologet Muslim, ustadz-ustadz yang ada di Muslim. Nah ini siapa yang mengatur ini Pak? Ya, kan ada lembaga MUI. Nah tadi Bapak bilang seolah-olah saya harus pisahkan bahwa pengurus itu ada banyak. Saya tidak boleh istilahnya memahami bahwa itu semuanya adalah MUI. Ya, itu memang betul ya. Karena memang di MUI itu ada beberapa bagian di sana. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa MUI itu adalah lembaga yang berwenang untuk mengurus umat ya. Jadi kalau misalnya ada apologet-apologet Muslim yang selama ini atau ustadz-ustadz seperti Yahya Waluni, Abdul Somad dan lain-lain ya, yang mereka menyerang kekristenan, tolong itu ditertibkan, dihentikan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai nanti kalau apologet Kristen menanggapi, baru nanti ada suara dari pengurus MUI yang mengatakan bahwa gitu loh Pak, yang mengatakan bahwa Pak KC itu Oke, kita bahas ya dikit-dikit, nggak usah terlalu panjang-panjang. Mungkin yang tadi kita batasi satu tentang bagaimana dia ngomong tentang debater apologet Islam menghujat contoh Abdul Somad. Saya tanya, Ustaz Abdul Somad di mana? Dia sebagai apologet. Ini apologet ya, jadi bilang dia nurut nih, Kang Guru ini. Saya bilang Kang Guru aja, memang dia nggak ada ilmunya tadi. Itu Yusuf Manubulu itu Bang? Iya, channelnya Kang Nuru kan? Iya. Iya tahu, Bang. Dimana dia ngomong, dia bilang dimana siapa si Manuk Bulu ini Abdul Somad adalah apologet. Terus yang kedua Yahya Waloni apologet. Apa sih apologet? Bang Sugi, tolong diterangkan dulu supaya Iwan Villa di sana pun bisa kebuka. Silakan Pak Sugi. Pak Sugi. Oke, Pak Sugi. Lanjut aja Bang, lanjut aja Bang. Oke. Apa yang disebut apologet? Atau debater mungkin ya. Apologet ini ya mempelajari sejarah. Ini Bang, apologet adalah ilmu dalam kaitannya dengan pembelaan itu. Nah, oke. Pembelaan apa maksudnya? Di sini kan harus jelas. Tentang keimanan. Oke. Apakah Yahya Waloni diserang? Tidak. Apa menyerang? Menyerang siapa? Kita lihat aja, kalau memang ada penyerangan terus ada penistaan di Indonesia ada hukum. Tinggal laporkan. Satu, kalau MUI apakah pernah? Pernah. Anda tidak tahu aja. Termasuk Abdul Somad. Tabayun namanya. Anda nggak ngerti tabayun, makanya agak di ini dulu lah. Konfirmasi, MUI pernah memanggil Ustadz Abdul Somad
Dan ada Ustadz Abdul Somad datang dan tabayun melakukan apa klarifikasi mengapa dia berbicara begitu. Abdul Somad nih. Nah, untuk kasusnya Yahya Waluni kan sudah ditangani polisi. Kita nggak usah berharap apa-apa, jangan maksudnya berharap begini. Ini salah, ini benar. Biarkan pihak kepolisian itu melakukan hal yang benar di jalan hukum ini. Yahya Waloni, si Kasman, silakan dalam hukum. Anda yang sangat muter-muter. Coba Anda lihat channel-channel yang oten ya, Kristen. Kanuru, Roti Bakar, MN, RAK, dan sebagainya. Sangat menyudutkan. Sebelumnya, kayak Tanpa Ragi, kayak hampir semua lah. Di situ nggak ada sumbernya. Pertanyaannya, Al-Quran itu bahasanya apa? Bukan terjemahan, Bu. Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Hadis bahasanya bahasa Arab. Apa mereka bisa? Baca dulu deh. Oke lah, kalau si Kasman ini memang dia bisa bahasa Arab, betul. Bukan berarti dia bisa Al-Quran. Jangan salah, Al-Quran dan bahasa Arab beda. Dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Kemudian, tadi si Manuk Bulu bicara MUI. MUI sudah memanggil. Anda kurang tamasya. Anda memikirkan semut di ujung pulau, sedangkan gajah di pelupuk mata, Anda nggak mikirin itu ada. Nggak kelihatan tuh. Nanti kita bahas lagi Bang ini. Cuman didasarinya MUI tadi. Apa hubungannya MUI dengan hukum? Anda pernah soal PGI aja Anda pernah diributkan, itu PGI loh, Persatuan Gereja Indonesia. Anda pernah ribut? Anda jangan berpolitik di sini. Anda jangan bikin framing yang nggak benar. Saya yang JCC, saya tunggu Anda Manuk Bulu kalau Anda memang betul-betul punya data, kami punya data, kita buka-bukaan di sini. Kita live kan bareng-bareng. Itu aja Iwan Pilah, mungkin yang lain dilanjut. Saya sedikit nambahin Bang Ian. Sedikit bisa kah? Silakan. Oke. Ini tadi Yusuf Manubulu mengatakan bahwa dia ini cuma mengkantar, artinya reaction umat Islam. Padahal dia tidak pernah menghujat, dia tidak pernah mau membahas. Lihat lo, punyanya Kece lo, channelnya Kece, artinya lo jalan-jalan lo ke channelnya Kece, ke channelnya yang lain, ya. Dia ini menganggap kalau kita membahas Alkitabnya mereka, kita reaction seperti begini, dia menganggap itu sebuah penghujatan. Sementara dia membahas Al-Quran, dia tidak menganggap bahwa itu sebuah penghujatan. Lalu ilmu kamu kemana? Ilmu kamu kemana, bro? Harusnya kan, kalau mau, bro, kita diskusi di sini di JCC. Ayo, kita sama-sama diskusi di sini. Jangan sampai menganggap bahwa Anda ini merasa benar. Anda selalu mengatakan bahwa kami ini membela. Bro, berapa channel sih kamu jalan-jalan? Kami ini jalan-jalan semua channel. Edis TV, Edis kah? Siapa lagi tuh? Pokoknya banyak lah debater kalian itu yang menghujat umat Islam. Kami pun tenang aja ya. Tapi kalau Anda sudah keterlaluan seperti Kece, insya Allah kami akan bertindak. Kami akan melawan Anda dengan secara hukum. Ini lagi Anda mau menyalahkan MUI. Urus saja dulu organisasi-organisasi lainmu. Terus dia mengatakan bahwa kitab mereka sudah disampaikan tadi, kitab mereka gini. Dia juga mempermasalahkan kitab Al-Quran bahwa ada gini. Kurang ngajar kamu kalau begini.
Artinya kamu memenang sendiri, bro. Ya kan? Kalau kita mau diskusi secara terbuka lah. Banyak loh yang bisa lawan kamu di sini. Banyak loh yang bisa berdebat sama kalian. Jangan sampai kamu tidak berani keluar kandang karena berharap perpuluhan. Yusuf Manubulu. Ingat loh Yusuf Manubulu. Kami tidak takut sama kalian. Mau sampai kapanpun, kami akan lawan dengan argumen-argumen kami. Bahkan kami lawan dengan kitab kalian sendiri. Tidak usah pakai Al-Quran. Itu aja. Terima kasih. Oke, saya sedikit ya nambahkan. Ini si Manuk Bulu nggak tahu antara apologet, kristologi, sama perbandingan agama. Tolong nih Pak Manuk Bulu, ya itu dibaca lagi literasinya antara apologet, kristologi atau kristolog, dan perbandingan agama dan debater itu. Silakan itu dicari ya, dipahami lagi, jangan sampai salah lagi. Nah dari itu salah. Kedua, nah, itu di biblos mereka katanya nggak ada ayat tambahan. Nah malah enak ini. Kita buktikan dengan data. Saya tantang Pak Manuk Bulu sama saya. Ya, ini saya buka debat terbuka ya, walaupun saya masih ngomongnya kurang gimana ya, kurang tegas lah. Tapi saya berani untuk kalau tentang pembukaan ada atau naskah-naskah perbedaan dan penambahan di biblos itu bisa saya perdebatkan. Silakan. Kita dengan tema apakah ada penambahan di biblos dan Al-Quran. Tuh, saya buka tema tuh, Pak Manuk Bulu. Saya tantang Anda. Dan sampai sekarang, sampai saat ini belum ada yang bisa ngebantah saya gitu tentang dari data-data atau teks-teks dan naskah-naskah yang telah saya peroleh, nggak ada yang bisa bantah. Nanti saya akan buka datanya, silakan dibantah. Kalau itu Pak Manuk Bulu silakan masuk ke JCC, nanti kita kasih linknya. Itu ada atau hubungi Pak Yan di nomor deskripsi itu. Setiap menarasi itu ada, silakan hubungi Bang Yan. Tolong para Ikhwan Pila yang punya nomor Pak Manuk Bulu, saya Fahru Rozi di Analogi Official menantang tentang pembukaan, tentang penambahan atau pengurangan data-data di Biblos dan Al-Quran. Siapa di mana ada apa nih temanya tadi saya lupa lah gitu. Tentang tema penambahan dan pengurangan biaya kitab suci. Yang manakah kitab yang terjaga? Yang punya Ikhwan Pila, yang punya nomor Pak Manuk Bulu silakan dihubungi. Saya dari Analogi Official menantang Pak Manuk Bulu tentang tema tersebut. Kita diskusikan bisa. Nanti kita akan buka bongkar data-datanya. Gak usah seperti Gurunda Zuma, Ustadz Kamar. Jangan terlalu tinggi, Mbak Sugi itu jangan terlalu tinggi. Saya aja lah gitu. Yang level paling rendah. Ya, saya bisa tantang Anda itu tentang teks-teks penambahan ayat. Nanti jangan kita buka sekarang. Kalau pas kita diskusi, saya akan buka. Dan itu tentang di Biblos itu banyak kontradiksi sama sekali. Banyak sekali itu. Ya, saya sekali lagi saya tantang Pak Manuk Bulu untuk diskusi dengan tema tersebut. Silakan Iwan Pila hubungi Manuk Bulu, dan misalnya sudah bersedia Pak Manuk Bulu untuk berdiskusi, dikonfirmasi ke Bang Yan, nanti Bang Yan ke saya atau langsung ke JCC lah, bisa kita diskusikan itu satu lawan satu aja Pak, nggak usah rame-ramean. Saya paling males kalau rame-ramean juga. Oke, yuk dilanjut yang kawan-kawan. Boleh saya nanggepin sedikit? Lanjut. Oke. Sebenarnya kita capek ya nanggepin mereka. Mereka ini dianggap ya nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Kita hanya buang-buang waktu karena mereka itu prinsipnya uang. Bagi mereka itu berjuang karena uang. Jadi dia memfitnah sana, memfitnah sini, membodohi orang. Ya karena ada motifnya uang. Kalau kita kan beda karena iman. Jadi orang ini nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa.
kok punya sesuatu gitu loh. Jadi rasanya sia-sia menanggapi orang seperti ini. Orang bodoh dia nih. Si Yusuf Manubulu. Gua kasih tahu ya Yusuf, kamu hanya menunggu waktu. Muslim itu selalu memantau siapapun yang kamu bawa ke Zoom itu, ya kan, yang kamu bohongi, yang kami gelari namanya murtad nodong-nodong, suatu saat kami akan bisa buktikan. Suatu saat, ingat, Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi kami yakin Allah itu tidak pernah tidur. Jadi suatu saat kau terbukti dan kau akan bernasib sama seperti si Kaci. Dia nggak berhak pakai kata Muhammad di situ. Haram bagi kami itu menyebut nama Muhammad dengan orang berperilaku yang katanya si Kaci itu menanggapi atau itu, dia kan monolog. Kalau dia menanggapi seharusnya ada aksi, baru ada reaksi. Sebentar, emang identitasnya itu Muhammad Kosman Sunet gitu? Identitasnya ya, formalnya? Apa hanya Kosman bin Sunet? Kalau Kosman Sunet katanya kan begitu. Nah, ada nama Muhammad. Terima kasih. Kami tidak ini ya. Silakan Iwan Villa mau dia pakai Muhammad. Waktu yang ditangkap kan waktu ditangkap di kepolisian kan namanya jelas itu. Ya kita kan baca aja. Kita dengerin aja nanti insya Allah. Mungkin baca dakwaan itu ada identitas siapa sebenarnya si KC ini. Kosman atau ada nama Muhammad? Ada nama Muhammad. Tapi kalau ada sungguh-sungguh terlalu. Iya, enggak rasanya disandingkan dengan orang yang penghina nama Rasulullah itu rasanya nauzubillah.